Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erika Puspadewi dengan NIM 2106114. Di sini kita masuk ke pembahasan 3. Untuk materinya yaitu yang pertama, deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang kedua, cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Nah, yang pertama yaitu tata bahasa reguler atau regular grammar. Kapan sebuah bahasa disebut reguler? Sebuah bahasa bisa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler, regular expression. Ekspresi reguler memberikan suatu pola, pattern, atau template untuk untai string dari suatu bahasa. Tata bahasa reguler memiliki ciri yaitu ruas kiri hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal atau alfa lebih kecil dari beta. Alfa adalah simbol non-terminal tunggal atau alfa harus satu variabel, dan beta maksimal memiliki satu variabel dan ditempatkan di posisi paling kanan. Nah, langsung saja kita ke contohnya, yaitu yang pertama ada P. Nah, anggota P ini yaitu S. S di mana alfa S menghasilkan beta 0M, alfa S menghasilkan beta 1N, alfa S menghasilkan beta 1. Alfa M menghasilkan beta 1N, alfa M menghasilkan beta 0M, alfa M menghasilkan beta 1. Alfa N menghasilkan beta 1, alfa N menghasilkan beta 0, atau alfa N menghasilkan beta 1B. Untuk V-nya sama dengan SMN dan T-nya sama dengan 0,1, S sama dengan S. Lalu di sini ada yang kedua yaitu tata bahasa bebas konteks atau context free grammar. Tata bahasa bebas konteks atau context free grammar atau CFG merupakan salah satu bahasa formal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman. Biasa disebut dengan konteks free grammar. CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk MN, di mana M adalah memproduksi dan N adalah setiap produksinya. Aturannya yaitu alfa lebih kecil dari beta, dan ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan biasanya berupa terminal simbol dan variabel. Untuk contohnya itu kita di sini langsung saja ke P, di mana alfa S menghasilkan beta 1M, alfa S menghasilkan beta N2, alfa M menghasilkan beta 1N atau alfa M menghasilkan beta 1, alfa N menghasilkan beta 1M atau alfa N menghasilkan 0, di mana V-nya yaitu SMN, T-nya yaitu menjadi 0, 1, 2, dan S sama dengan S. Untuk yang kedua yaitu cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Untuk yang pertama adalah mesin Turing atau Turing mesin. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Fungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing dapat mengkomputasi apapun yang bisa berkomputasi. Mesin ini adalah definisi dari komputasi itu sendiri atau alat yang sangat fundamental ketika bersoal tentang komputer. Mesin Turing memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakannya notasi seperti ID dan ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dan komputasinya. Yang kedua ada linear bounded automata. LBA adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin luring. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tape tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas infinite tape. Mesin ini dilengkapi dengan tape dan state, namun state pada LBA ini terbatas untuk tiap input serta bervariasi yang bergantung pada fungsi linear dan jumlah masukan yang diberikan. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah context sensitive grammar. Yang ketiga adalah pushdown automata. Pushdown automata atau VDA adalah finite state automata dengan
memori ekstra yang disebut sebagai struct yang membantu PDA untuk mengenali konteks pre-language. Mekanisme kerja memory struct adalah menyimpan input yang pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah context free grammar. Dan yang terakhir ada finite state automata. Finite state automata atau PSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan memasukkan dan mengeluarkan diskrit yang dapat menggali bahasa paling sederhana, bahasa reguler, yang dapat mengimplementasikan secara nyata. Finite state automata bekerja dengan cara membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan tape yang dikendalikan oleh kontak kendali finite state, di mana pada mesin terdapat sejumlah finite state. Namun tata bahasa yang digunakan dalam mesin ini adalah regular grammar. Sekian materi yang setelah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.